Semua tempat itu ada penghuninya. Ada penghuninya. Ada jin di dalamnya. Kadang jin misalnya tinggal di tempat tersebut, tahu-tahu ada penghuni baru. Oh, ini kok kayak ulun kurang suka sama orang ini. Akhirnya diganggu. Katanya Rasulullah, kita ini sudah masuk kuburan sebelum masuk ke kuburan. Maksudnya apa? Yaitu kita masuk rumah yang mana di dalamnya nggak pernah dibacakan Al-Quran. Rumah baru. Ya, hendaknya banyak-banyak dibacai Al-Quran supaya apa? Supaya nggak angker. Semua tempat itu ada penghuninya. Ada penghuninya. Ada jin di dalamnya. Kadang jin misalnya tinggal di tempat tersebut, tahu-tahu ada penghuni baru. Oh, ini kok kayak ulun kurang suka sama orang ini. Akhirnya diganggu. Kenapa? Karena nggak pernah dibacai Al-Quran. Akhirnya diganggu. Nah, kalau rumah dibaca Al-Quran, insya Allah rumahnya jadi berkah. Mobil gitu juga, jadi mobil yang berkah. Dan insya Allah kalau sudah semua diniati untuk cari berkah, insya Allah kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa itu juga niat cari berkah. Kemudian jangan kita sampai suka ngomongin orang itu tadi. Ya mungkin kalau kita sering ngomongin orang, dikurangi porsinya. Kalau misalnya masih suka, ya stop, coba diem. Kalau misalnya ngobrol, jangan banyak bicara. Lebih baik diem saja. Lakukan hal-hal yang manfaat. Jangan iri sama orang dan jangan suka nyaci maki seseorang. Kalau diem nganggur, lebih baik baca zikir, bawa tasbih. Masya Allah, ini sampai tasbih sama siwak jadi satu. Kenapa? Supaya ingat terus tasbih, zikir kepada Allah. Jangan lupa juga misalnya jaga toko, di tokonya ditaruh Al-Quran, taruh di atas meja supaya apa? Ingat sama Al-Quran. Ada di sini di toko, di atas lacinya ditaruh Al-Quran. Jarang, paling isinya nota semua. Betul. Taruh Al-Quran, taruh tasbih supaya apa? Oh, nganggur, ingat baca zikir. Oh, nganggur, ingat baca Al-Quran supaya kita tidak berpaling dari Al-Quran. Man ta'arrada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka hidupnya akan dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ingin mulia, ingin jadi orang yang beruntung, maka perbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana dikatakan, nazal Jibril bil Quran. Quran itu diturunkan melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa Al-Quran, wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril menjadi afdalul malaikah, paling utamanya malaikat. Siapa? Paling utamanya malaikat siapa? Malaikat Jibril. Karena apa? Membawa daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu firman-Nya Allah. Kemudian diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka fasara sayyidul khalq. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi paling mulianya makhluk. Kenapa? Karena membawa juga firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ja'al Quran ala ummati Muhammad. Quran itu diturunkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya umatnya Nabi Muhammad ini menjadi paling baiknya umat. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Akhirnya Ramadan menjadi paling baiknya bulan. Kenapa? Karena di situ turun daripada firman-Nya Allah. Kemudian diturunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar.
di malam Lailatul Qadar. Akhirnya Lailatul Qadar ini menjadi paling baiknya malam, melebihi daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena di dalamnya turun daripada Al-Qur'an, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Famadza? Bagaimana kalau Al-Qur'an ini selalu kita baca dan selalu kita tanamkan di hati kita. Jadi kalau sehari nggak baca Al-Quran, nggak enak, gelisah. Jadi itu berarti Al-Quran sudah ada di hatinya. Untung orang kalau sudah ngalami hati yang seperti itu, kalau misalnya sehari nggak baca Al-Quran kayak gelisah, kayak nggak nyaman, itu berarti insya Allah dia ini termasuk hamba yang beruntung. Gimana kalau Al-Quran itu ditanamkan oleh Allah di dalam hati kita? Insya Allah dia akan menjadi hamba yang beruntung di dunia maupun akhirat. Jangan lupa kalau kerja, di atasnya tempat pekerjaan kita taruh tasbih dan ditaruh juga Al-Quran, supaya kita ini selalu ingat kepada Allah, supaya ingat dengan Al-Quran. Tapi jangan naruh sembarangan Al-Quran, taruh di atas, jangan taruh di bawah, taruh di atas. Supaya apa? Kita memuliakan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita dengar bisa bermanfaat. Amin.